Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Syafri Syakraditya dari Teknik Planologi S1 Semarang Unisula. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah Kota Jayapura, yaitu kawasan pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti yang penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat nelayan. Wilayah pesisir yang masih terjaga kelestariannya bisa dikembangkan menjadi objek wisata bahari karena keindahannya. Objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu wisata mangrove, karena pada umumnya wilayah pesisir memiliki hutan mangrove yang subur. Terutama di Kota Jayapura banyak terdapat hutan mangrove dan objek wisata laut, seperti di mana saat ini saya berada. Selain itu, objek wisata diving atau snorkeling, yakni menikmati keindahan laut, biota-biota laut yang hidup di dasar perairan juga dapat dikembangkan. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, lahan pertanian, pusat pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Jayapura dari RT/RW Kota Jayapura yang telah ditetapkan karena adanya fungsi lahan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk, pariwisata, dan lahan pertanian. Solusi untuk mengatasi kekurangan lahan dilakukan dengan memanfaatkan kawasan konservasi untuk perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana kehidupan. Selain itu, pembukaan hutan juga dilakukan untuk pembangunan areal industri, perkebunan, dan lahan pertanian produktif. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hutan yang dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Menurut golongannya, sampah terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu human secreta, di mana bahan buangan yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia dan hewan, seperti keringat, feses, dan urin. Kemudian yang kedua yaitu sewage, yaitu air limbah cair yang dibuang oleh industri atau rumah tangga seperti deterjen. Kemudian sampah yang ketiga yaitu refuse, yaitu bahan sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga. Misalnya plastik, logam, botol, kayu bangunan, sisa sayuran, nasi bekas, daun tanaman, atau barang buangan yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu industri waste, adalah merupakan bahan buangan dari sisa-sisa proses industri seperti zat berwarna, berlarut, limbah injeksi, dan lain-lain. Masalah ketiga yang terjadi yaitu adalah degradasi sumber daya pesisir. Kehilangan luasan di Teluk Yatefa diduga disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan pada kawasan konservasi yang diperuntukkan bagi permukiman, reklamasi Pantai Hamadi, pembangunan pusat pertokoan yang disertai dengan pembangunan hotel dan pasar rakyat. Pada kawasan resapan air dijadikan ladang perkebunan oleh masyarakat lokal, seperti memanfaatkan lereng gunung dan perbukitan untuk bertanam tanaman pertanian jangka pendek. Hutan mangrove yang dikonversi menjadi pusat pertokoan, jalan raya, dan tempat hidup mamalia dan ikan menjadi hilang. Solusi yang dapat saya sampaikan yaitu resolusi yang mengedepankan setiap pengguna, persepsi, kepentingan, serta aspek ruangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan antar pengguna sumber daya wilayah pesisir. Maka diperlukan suatu pemahaman mendasar atas konflik dan komponen atau elemen konflik sebagai landasan resolusi konflik dalam penentuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Penataan lahan yang proporsional antara kepentingan ekonomi dan ekologi serta antara kepentingan produksi dan konservasi diharapkan dapat mempertahankan kestabilan fungsi ekosistem secara menyeluruh yang tercermin pada keberlanjutan manfaat sumber daya wilayah pesisir, sehingga dapat menjaga keberlanjutan pengelolaan ekosistem perairan pesisir yang ada di Kota Jayapura.